Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pratama dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam bernegara. Politik menurut Islam. Dalam fikih Islam, menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku, dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan. Menurut ulama Syafi'i, politik harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu setiap upaya, sikap, dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat. Sistem politik Islam. Susunan yang teratur dengan pandangan, teori, dan akses yang berhubungan dengan segala urusan dan tindakan. Dalam kurung kebijakan, siasat, dan sebagainya. Mengenai pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebuah aturan tentang pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam kurung Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini sebagai tolak ukur atau landasan dalam membuat hukum pada suatu pemerintahan atau negara. Fikih siasa. Siasa ini bahasa Arabnya dari politik, kata politik, yaitu aspek ajaran Islam yang mengatur tentang sistem kekuasaan dan pemerintahan suatu negara dan suatu kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Selanjutnya, apa itu NKRI? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Terdiri dari ratusan juta orang, beragam suku, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa. Tentunya keanekaragaman ini menjadi satu, berdaulat, adil, dan makmur, dan tercermin dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Cinta tanah air, hubul watan minal iman, yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Kita lahir di Indonesia, tanah air kita adalah Indonesia, mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, siapa saja yang mengkhianati tanah air Indonesia dan berusaha memecah belah berarti telah hilang keimanannya. Mengkhianati tanah air itu dalam artian menghancurkan dari dalam atau dari luar, dan memecah belah seperti memprovokasi suatu ras atau permasalahan, suatu etnis gitu. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah hukumnya wajib. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani wal Watan min Ahami al-wajibati ala kulli wahidin minna, halaman 3, menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin, antara kalangan muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang musyrik. Dalam Islam, cinta tanah air ada di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 66. Bacanya ada di sini ya. Artinya, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa jika kita meninggalkan tanah air,
Bagi orang-orang yang berakal, adalah sebuah perkara yang sulit dan berat. Sama dengan sakitnya jika melakukan bunuh diri. Penutup. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, berdiri di atas perjuangan para pahlawan yang mengorbankan nyawa demi berdirinya kemerdekaan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, wajib bagi kita untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, mencintai tanah dengan segenap jiwa dan raga, mencintai tanah air dengan segenap jiwa dan raga, menjadi pemimpin yang amanah dan dapat dipercaya jika mampu, berusaha memajukan Indonesia dalam segala aspek bidang, demi terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Dalam menjadi pemimpin yang amanah dan dapat dipercaya jika mampu, ini maksudnya jika kita mampu menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu susah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.